Saya tidak hangout. Saya tidak bersama mereka duduk di bersama pencemooh, mendengarkan nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Sorry guys, we don't share the same boat. Itu bukan eksklusif, itu eksklusif yang perlu. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jangan duduk dulu. Saya merasa 1 minggu itu waktu yang terlalu lama untuk kita kembali lagi ke gereja. Ya waduh, sudah kalau setiap minggu begini sudah saya nanti-nantikan. Kepingin rasanya berada di tengah-tengah jemaat. Siapa yang bahagia berada di rumah Tuhan hari ini? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum Anda duduk, bisakah Anda sapa kanan kirinya, katakan senang melihat Anda. Silakan duduk. Hari ini kita akan Bible study. Kita akan bertumbuh tambah 1 senti ke arah Kristus. Khotbah-khotbah saya seharian ini dari kitab-kitab terpendek di Alkitab dan saya ambil dari Perjanjian Baru. Demikian berikut menunya, Anda lihat kebaktian 1-5, jangan ketinggalan 1 pun kalau bisa. Anda bisa cicil minggu ini seperti biasa kalau gembala sidang berkhotbah. Tadi kebaktian ke-1 saya bahas surat Yohanes yang kedua. Sekarang saya bahas surat Yohanes yang ketiga. Meskipun kitab ini pendek, tapi pewahyuan banyak. Pendek bukan berarti minoritas. Pendek itu berarti kualitas. Setiap ayat tadi itu saya bahas pun, padahal cuma 1 pasal. 2 Yohanes saya tidak bisa selesaikan. Coba bayangkan. Tapi sekarang saya akan berusaha ayat per ayat sebanyak mungkin supaya Anda dapat makan. 3 Yohanes, surat Yohanes ketiga. Kita buka. Pasal 1 saja, ayat 1-15, paling tidak saya bisa selesaikan sampai ayat 12. Semoga bisa selesai semua, karena begitu dalamnya firman Allah. Supaya Anda dapat background dulu, latar belakangnya, surat Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, Rasul Kasih. Satu-satunya Rasul Yesus Kristus, Rasul Anak Domba Allah, 12, semua mati tidak natural. 1 mati bunuh diri di luar Tuhan, sisanya mati martir untuk Tuhan. Tapi Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Kasih ini, dia mati tua. Waktu beliau menulis surat ini, umurnya paling muda 80 jikalau bukan 90-an. Makanya sebutannya, dia menyebut dirinya dari penatua. Mari kita baca surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 1. Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Berhenti sampai ayat 4 saya jelaskan. Dari penatua, siapa ini? Yohanes. Kepada Gayus, ini bukan Gayus yang kena kasus penjara korupsi itu. Kebetulan namanya sama. Gayus ini adalah nama yang cukup umum di dalam kerajaan Roma. Di kerajaan Romawi, ada nama-nama itu yang sudah nama-nama pasaran. Maaf kalau saya singgung nama tertentu, tidak ada kesengajaan. Misalnya di Indonesia, nama-nama yang umum apa? Bambang. Pak Bambang, hai. Apalagi Agus. Banyak ya. Dan demikian pula Gayus. Namanya itu tidak ada yang istimewa. Tapi sebutan Rasul besar ini terhadap Gayus, itu yang membuatnya spesial. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih. Kata kekasih di situ beloved. Beloved itu bukan cuma dicintai. Beloved itu artinya you are useful to me. Anda sangat berguna. Tanpamu dunia tak sama. Kepada Gayus yang kekasih adalah Gayus yang dicintai oleh seluruh jemaat. Dia nggak disebut bahkan marganya Gayus apa. Gayus Budiman. Gayus apa. Gayus, nggak ada marganya. Seolah-olah dengan nama Gayus aja, semua orang
sudah wajib tahu orang itu siapa. You know some of the greatest hero, ada beberapa banyak pahlawan dalam kerajaan sorga itu sama sekali tidak terkenal. Makanya itu janganlah dirimu ingin terkenal. Lebih baik dirimu dan diriku ingin berguna, berfungsi, berbuah, melayani, berdampak kekal bagi sesamanya. Namanya dia tidak sering disinggung. Gaius di sini ada beberapa di dalam ayat kitab suci. Ada Gaius itu, Gaius ini. Ini bukan Gaius yang itu-itu. Kalau Anda baca ya di surat-surat di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, ini itu, biografi, kegerakan, gereja mula-mula ada beberapa Gaius. But this Gaius is different. Sama dengan ada berapa Bambang, ada beberapa Agus, ada berapa Budi, ada beberapa Wati. Ini bukan orang yang sama. Dia disinggung sekali saja dan kita tidak tahu latar belakangnya, cikal bakalnya, ini orang siapa. Tetapi dia menjadi ayat dalam kitab suci, berarti orang ini berarti. Orang ini dipandang oleh Allah. Carilah terkenal di hati Tuhan. Lebih baik Tuhan memujimu daripada manusia menyanjungmu. Kadang-kadang cukup menakutkan kalau semua orang mengeluhkan. Jangan-jangan nanti Tuhan sendiri merasa kita ini overrated. Jangan sampai Tuhan sendiri jadi merasa jijik sama kita karena kita ini merasa diri hebat. Gaius yang kekasih, kata kekasih di situ beloved. Dan saya sebut Gaius ini orang yang hidupnya, his life outshines his name. Hidupnya itu jauh lebih bagus daripada namanya. Gaius ini hidupnya melebihi arti namanya. Sedangkan hari ini, kalau kita punya anak, kita berlomba-lomba kasih dia nama yang paling bagus, yang paling beken, yang paling keren. Zaman dulu nama orang itu lebih gampang. Zaman sekarang bayi-bayi itu namanya susah-susah. Minimal 3, selain marga, ada nama depan, nama tengah. Dan namanya itu yang sangat-sangat kebaratan, gak ada yang salah. Jangan ganti nama anakmu ya, sudah ada di sertifikat. Tapi intisarinya bukan arti nama. Kita bisa berangan-angan kasih nama dia yang keren. Daripada namanya keren tapi hidupnya tidak. Daripada namanya beken tapi hidupnya sia-sia. Mending saya dikasih nama biasa. Nama saya pasaran tapi hidup saya berbeda. Jangan superstisi lah soal nama. Anda bisa kasih nama bagus silakan. Anda kasih nama biasa jangan merasa bersalah. Yang penting didik bayimu. Yang penting didik anakmu jadi orang benar, jadi orang kudus dulu. Apakah jadi orang besar, apakah jadi orang sukses itu terserah Tuhan. Yang penting pokoknya didik mereka dalam takut akan Allah. Didik mereka di jalan yang benar. Sehingga mereka dewasa nanti tidak akan meninggalkan jalannya. Dan jikalau nama Anda, nama biasa. Anda minder mungkin di antara orang-orang yang namanya luar biasa. Gak apa-apa, chance atau kesempatannya sama. Orang-orang yang namanya luar biasa juga perlu mulai dari hidup biasa. Jadi Anda bisa punya hidup yang luar biasa meskipun nama Anda biasa. Paham maksud saya, siang-siang gini perlu mencerna. Janganlah Anda mengganti nama Anda supaya lebih bisa diterima. Tidak perlu, sekalipun mungkin namanya itu nama yang sangat dusun. Gak apa-apa, kalau nanti Anda besar. Biarkan orang tahu bahwa Tuhanmu yang luar biasa, bukan dirimu. Presiden kita Bapak Jokowi. Bukan Arthur Mackenzie. Tapi Bapak Jokowi. Tapi siapa tidak cinta beliau? Betul kan Bapak Ibu Saudara? Jangan ganti namamu ya. Nama dari orang tuamu itu nama bagus. Saya sangat menghargai nama setiap Anda. Misalnya ada satu orang di dalam pelayanan saya, lalu namanya itu gimana? Saya tidak akan mengganti namanya. Saya bukan papa mamanya kok. Meskipun namanya aneh kadang-kadang. Ada juga yang namanya nama Tionghoa. Namanya susah, yang apa-apa gitu. Saya nggak bisa sebut namanya apa gitu, yang susah dicerna, susah dieja. Gitulah. Saya bilang silakan, tetap aku akan memanggilmu. Aku nggak perlu ganti. Sebab aku nggak tertarik sama namamu. Aku tertarik dengan hidupmu.
Namamu sekali ditulis dalam kitab kehidupan cukup sudah. Setelah itu ada kitab-kitab lain yang membahas hidupmu. Kalau Anda baca di kitab Daniel, semua ini perjanjian lama nabi-nabi. Ada kitab-kitab lainnya Tuhan, yang menuliskan semua perbuatan. Namamu cuma ditulis di dalam kamus besarnya, yaitu kitab kehidupan anak domba. Tapi kitab-kitab yang lain itulah yang menentukan pahala dan hukuman pula. Di dalam database-nya Tuhan, Dia mencatat hidupmu setiap hari. Karena itu Bapak Ibu di sini, kalau Anda punya anak, janganlah lupa, lebih daripada nama yang kau berikan adalah kehidupan yang kau persiapkan untuk mereka. Dan hari ini juga di antara kita anak-anak Tuhan, kita punya kesempatan yang sama untuk hidup bagi Kristus dan hidup berbeda. Jangan sia-siakan, dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Beloved Gaius, you're useful to me. Yang kukasihi dalam kebenaran. Katakan, yang kukasihi. Sama-sama, yang kukasihi dalam kebenaran. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya kita mengamalkan kasih. Karena kasih dalam bahasa Indonesianya, ya kasih. Paling-paling cinta. Ya. Atau bahasa Jakartanya demen. Gua demen sama lu, gitu ya. Saya suka sama kamu. Tapi kasih itu jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Kita tahu kasih dari bahasa Yunani, kita semua tahu ini sangat klise atau sangat klasik sekali, agape love. Kasih tanpa syarat, bahasa Chinese-nya wu tiao jian de ai. Kasih tanpa kondisi. Itu yang paling keren gitu loh. Kasih yang seperti ini kita harus miliki. Jadi sehingga kasih-kasih yang lain itu seperti philia, kasih persaudaraan, bahkan kasih yang namanya eros, dari situ kata erotika, itu kasih suami istri seharusnya, bukan pornografi. Itu kasih yang sifatnya fisik, sifatnya itu keintiman badan, persetubuhan. Kasih itu gak boleh diamalkan, diberikan kepada teman, siapa-siapa. Orang tua anak menjijikan, tidak boleh ada itu. Itu hanyalah suami dan istri yang diberkati. Nah, kasih-kasih yang lain sebenarnya bukan cuma 3, yang diketahui manusia kan agape, yang diketahui banyak orang Kristen agape, philia, dan juga eros kan. Sebenarnya masih banyak gitu. Ada kasih yang bisa, yang lucu, yang ada humor di dalamnya. Nanti lain kali saya akan jelaskan. Saya seingat saya pernah khotbah itu di Israel waktu pemberkatan nikah di sana. Waktu di Kana atau tempat Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya pernah khotbah itu, seingat saya. Tapi lain kali. Saya fokuskan kedua aja. Karena di sini Gaius dikasihi oleh Yohanes dalam kebenaran. Kukasihi dalam kebenaran. Kukasihi dalam kebenaran. Aku mengasihimu dalam kebenaran. Aku mengasihimu dalam I love you in righteousness. I love you in the truth of God. Aku mengasihimu dalam kebenaran. Saya bedakan ada two kinds of love. Ada 2 macam kasih di sini. Yang satu kasih agape. Kasih agape itu diberikan bahkan kepada musuh kita. Love your enemy. Meskipun kasih agape sepertinya paling sempurna dan terbesar. Enggak loh. Setiap kasih ini luar biasa dan masing-masing definisi kasih ini dari Tuhan. Kita harus agape semua orang. Termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang non-Kristen di luar sana yang enggak percaya, termasuk orang-orang yang sifatnya anti-Kristus. Mereka yang persekusi atau yang menganiaya, yang mengutukimu, agape love them. Cintai mereka dengan kasih agape. But you should not philia them. Tapi kita tidak boleh philia mereka. Philia adalah sebuah kasih yang hanya diberikan kepada saudara seiman yang sharing kebenaran. Kasih ini hanya diberikan kepada orang-orang benar. Makanya itu sekalipun saya bisa agape terhadap musuh saya tidak hang out sama mereka. Saya tidak ke night club sama mereka. Di situ saya draw the line, di situ saya garis batas. Aku mengasihimu, aku mengampunimu, tapi aku tidak philia kamu. Bedakan, philia itu sama holinya, sama agape, sama sucinya. Dalam nama kasih cinta, kasih Tuhan, orang-orang sungkan sama orang yang salah. Membuka rumahnya, membuka gereja, membuka pelayanan terhadap orang-orang yang mengkamirkan mereka dalam pengajaran sesat. I agape you, but you're not welcome in my house.
I don't filia you. Kalau kamu hari ini setengah mati di jalan, saya akan pasti bawa kamu ke UGD atau ICU. Sekalipun kamu sudah merugikan aku tetap akan mengasihimu. Kalau anak-anakmu datang minta roti, pasti ku beri. Bukan hanya 5 roti 2 ikan. Aku akan bawakan pulang anakmu itu 12 bakul sisanya. I agape you, but you're not welcome in my family. I don't filia you. Gereja kita adalah gereja yang mengagape seluruh dunia. Tapi kita tidak bisa filia kepada semua orang. Kalau ada orang datang ke CG, mengkamirkan, menyebarkan kepahitan, dan perpecah belahan, di situ kita berkata, stop it, leave. Bukan berarti benci. Kita gak boleh sungkan sama orang yang salah. Karena filia itu hanyalah diberikan kepada orang benar. Kepada Gaius yang kukasih dari penatua, yang kukasih dalam kebenaran. Gaius yang aku kasih dengan filia. Filia itu keluar kata Philadelphia. Seperti kota Philadelphia. The city of brotherly love. Ini bukan bicara soal homoseksualita. Tapi kasih persaudaraan. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan dengan orang tidak beriman. Karena sungkan. Ya sudah, aku ikut. Aku ikut ke klub sama kamu. Oh no. Gak bisa. Kita harus ngerti filia hanya diberikan kepada orang benar yang kita kasih dalam kebenaran. Saya agape orang benar dan orang salah. Jangan hanya orang benar saja. Bukan agape namanya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi filia saya hanya berikan ke Pak Yohanes. Saya berikan ke Pak Fandi. Saya berikan ke Pak Andi. My filia is to the church and for the church. Saya tidak hang up. Saya tidak bersama mereka duduk di bersama pencemooh, mendengarkan nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa. Sorry guys, we don't share the same boat. Itu bukan eksklusif, itu eksklusif yang perlu. Tidak. Paham ya, Bapak Ibu Saudara, dalam filia Anda pilih orang. Makanya Anda harus jauhi gosiper. Kita harus menjauhi orang-orang yang membawa dampak buruk ke kita. Itu bukan waktunya penginjilan. Itu waktunya kita itu membuat pemilihan. Kita tidak bisa mengorbankan diri kita untuk memenangkan semua orang. Biar saya jadi perokok dengan orang yang merokok, supaya saya bisa menangkan teman-teman saya yang perokok. Salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara perlu be selektif. Pergaulan Anda, siapa yang Anda dengarkan? Khotbah apa yang Anda dengarkan? Jangan jadi orang Kristen yang suka jajan. Tidak gampang loh mengatur itu. Makanya itu ada gembala, ada domba. Meskipun Anda sekolah pun, teologi online pun, kalau Anda tidak diurapi jadi gembala, Anda tidak akan memiliki yang namanya naluri. Apa yang benar, apa yang tidak untuk penggembalaan hidup Anda. Makanya Allah memanggil gembala, Anda menjadi dombanya. Jadi orang Kristen yang suka jajan sana sini, pasti cepat lambat dia akan kamir dan rohaninya nggak sehat. Cuman pengetahuannya bertambah gitu aja loh. Pengkhotbah katakan, baca banyak buku dengan cara begitu membuat pusing kepala. Anda juga harus filia jelas. I listen to my pastor. Aku dengar gembala sidangku. I listen to my leader. Loh, apakah berarti dengan cara gitu akan kultus individu? Kesesatan terjadi? Oh enggak lah. Yohanes mengatakan bahwa di dalam dirimu, di surat Yohanes yang pertama, ada urapan. Dan roh itu, urapan itu kan mengajarmu dalam segala kebenaran, sehingga engkau tidak perlu diajari oleh siapa-siapa. Ini bukan berarti tidak perlu jawatan seorang pengajar atau gembala. Itu pun dari Allah di kitab, di surat Paulus kepada Efesus. Maksudnya deep down inside, pada akhirnya Anda yang bisa menentukan ini benar atau tidak. Itu di hatimu ada Roh Kudus. Itu di dalam hatimu. Tetapi Anda tidak diurapi untuk menggembalakan dirimu. Disitulah letak penggembalaan yang Tuhan urapi. Di situ ada orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan jawatan gembala. Makanya pengusaha jangan coba-coba untuk buka gereja. Anda pasti gagal total karena Anda tidak punya instingnya.
instingmu di dunia marketplace. Anda tidak punya instingnya apa yang baik benar untuk kesehatan rohani umat Allah. Anda tidak punya. Tidak punya insting itu. Apalagi kalau money is involved, sudah di dalamnya ada uang. Anda bisa beli sini, beli situ. Kalau saya, maafkan saya ngomong gamblang. Malah justru Anda tidak akan netral. Dan Allah akan melihat seseorang yang mencoba menjadi seseorang yang Tuhan tidak panggil dalam jawatannya. Pasti nanti akan ada banyak kesalahan di dalamnya. Pasti banyak hal yang sakit di dalam, kesakitan di dalam kelompok persekutuan itu. Pasti ada banyak hal yang tidak tepat guna dan tidak tepat pada tempatnya. Di dalam penggembalaan abal-abal itu. Because you are not called. Anda tidak terpanggil. Buktinya Anda masih dalam bisnis, Anda tidak terpanggil. Kalau Anda terpanggil, baru Tuhan buka pintu. Selaput itu tidak jatuh sebelum Anda memberi sesuatu. Ketika Anda memberi diri, boom gitu. Barulah setelah itu Tuhan wahyukan. Karena Anda tidak terpanggil jadi hamba Tuhan dalam skala itu. Jangan coba-coba pakai pentung gembalanya. You don't know how you to use it. You do not know how to use it. Jadi di sini kita mengerti bahwa filia itu sangat penting. Implikasinya panjang sekali filia itu. Filia. Makanya itu, baik itu seorang politisi, baik seorang selebriti, baik seorang pengusaha biasa sampai konglomerasi. When you come in church, atau Anda datang kepada suatu gereja yang sehat, di mana gereja itu tidak disetir siapa-siapa kecuali Roh Kudus dan lewat penggembalaannya, dan hubungan itu luar biasa filia di mana kita bertumbuh bersama dalam kebenaran, then you become, you suka nggak suka, mesti bisa nerima Anda menjadi hanya salah satu di antara mereka. Baru Anda bisa bertumbuh. Ketika kita merasa istimewa, baru setelah Anda merasa menjadi salah satu daripada tubuh Kristus itu, then you akan bertumbuh. Makanya Gaius ini saya tidak tahu siapa. Tapi Yohanes di sini menjelaskan bagaimana setiap kita itu tiada nama, tiada wajah. Yohanes pun menuliskan di Kebaktian 1 tadi saya panjang lebar jelaskan bahwa dia tidak menyebut dirinya aku rasul lah bla bla bla, padahal dia berhak lebih dari semuanya. Semua rasul sudah mati, dia barang langka. Tapi dia berkata dari penatua, dia pun low profile. Padahal ini gembalanya. Sangat rendah hati dia berkata dari penatua. Dia tidak berkata dari rasul lah, apalah. Lalu dia sebut Gaius. Udah gitu aja. Very personal hubungan mereka. Padahal Yohanes sangat terkenal. Semoga Anda mengerti ya bagaimana mengamalkan filia. Don't filia anyone. Jangan filia semua orang. Bisnis juga sama. Nah, bisnis juga sama. Saya nggak bisa ulang lagi, berita tidak terulangi. Kebaktian 1 saya jelaskan gimana kongsian. Saya prefer kalau memang harus kerjasama dengan seorang saudara seiman. Kalau di level staff saja semuanya siapapun boleh, yang penting itu performa. Tapi kalau di level direksi sama-sama memutuskan, saya mau duduk semeja dengan orang yang bisa doa dalam nama Yesus sama saya. Makanya itu saya kasihan dengan orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman. Panduan Anda apa nanti untuk membesarkan anak? Yang satu Kristen, yang satu bukan. Gimana tuh bahasa Ibraninya? Piye saudaraku? Gimana Anda parentingnya? Filia itu penting sekali untuk membuat suatu apa yang Anda lakukan itu dalam terang Kristus. Filia itu penting sekali di dalam dunia Kristen. Mau tidak mau orang Kristen harus bergaul dengan orang Kristen dalam komunitas yang sehat. Meskipun nanti kita akan berinteraksi dengan orang non-Kristen pula. Harusnya begitu kan. Kita bukan tiang garam, kita ini garam dan terang. Berarti kita memang diutus di tempat yang hambar dan kita dikirim ke tempat yang gelap. Tetapi kekuatan kita terletak di dalam filia kita. This is where we are charged. Di sini kita itu di-charge. Di dalam gereja yang sehat. Digembalakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh terpanggil dalam pelayanan. Orang-orang bukan yang pelayanan, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh terpanggil dalam pelayanan ministry. Anda bisa lihat track recordnya. Dan
you are in a real church. Anda berada di gereja yang sungguhan. Dan di gereja itu Anda bisa bertumbuh. Hai Gayus yang dikasihi Yesus. Ayat 2. Kita lanjut ya. Anda belajar sesuatu, amin. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat 2 ini indah sekali. Ini bukan basa-basi, gak ada satu ayat pun iseng di Alkitab. Saudaraku yang kekasih, baiknya tuh loh Yohanes, gak ngaku-ngaku dia bapak rohaninya. Harusnya dia sebut, hai anakku lah, hai anak buahku lah. Enggak. Sekalipun Yohanes ini dipandang sebagai bapak rohani, kakek bahkan bagi banyak orang, cara dia menyebut itu loh, Philadelphia filia sekali. Saudaraku yang kekasih. Biar orang lain mengakuimu sebagai leadernya. Biar orang lain yang mengakuimu sebagai bapaknya. Jangan keliling mana-mana berkata, ini anak rohaniku, ini anak rohaniku. Biar mereka yang mengakui ini bapak rohaniku. Kalau di mana-mana selalu berkata, ini rekan saya, kolega saya. Wotet Hongkong. Saya kemana-mana pergi, berusaha selalu berkata pada orang, ini adalah saudaraku. Angkat mereka yang di bawahmu. Bahkan di dalam dunia marketplace pun kalau Anda bisa menerapkan ini akan bagus, ini akan memotivasi. Karena bagaimanapun juga manusia tidak hanya termotivasi dengan paychecknya. Kalau mereka tidak dihargai di dunia tempat kerja mereka, bekerja sama Anda, mereka merasa selalu diinjak, selalu dikorbankan. Anda adalah pemimpin yang tidak bisa diajak bicara, cepat lambat sekalipun paychecknya tinggi, mereka juga akan meninggalkanmu. Misalkan kalau dia ditawari loh, sama perusahaan tetangga yang membayarnya sedikit lebih rendah, tapi kalau dikerja di tempat Anda itu stres setengah mati dan bisa pendek umurnya. Kemungkinan istrinya yang akan beritahu sama dia, papa pindah aja sudah, gak apa-apa ambil ini aja, mungkin 1-2 juta lebih murah bayarannya. Tapi di sini lebih sejahtera, kamu dihargai. Manusia itu tidak hidup hanya dari gaji. Manusia itu punya emosi, punya perasaan. Kalau Anda terapkan ini ya, cara Yohanes menyapa Gayus. Gayus itu siapa? Yohanes ini umur 90, Rasul Yesus Kristus. Dia melihat semua mujizat Tuhan. Dan dia adalah rasul yang dimanjakan. Maksudnya bukan rasul dimanjakan. Dia menyebut dirinya sebagai murid yang paling dikasihi. Wow. Tapi kalau dia bicara, kan surat ini dibacakan. Tanpa dia tahu tuh Yohanes bahwa akhirnya jadi Alkitab. Jadi bagian di dalam kitab suci kita. Dia menyebutnya saudaraku yang kukasihi. Yang kekasih, luar biasa ya. Diangkat. Jadilah pemimpin yang selalu ngangkat orang lain. Jangan angkat diri sendiri biar orang-orang di bawahmu mengangkatmu. Saudaraku yang kekasih, ini saudaraku. Oh ini bapak rohaniku, oh iya. Kalau memperkenalkan orang ini rekan pelayanan saya. Padahal jauh di bawah secara posisi anak tangga. Gayus ini umur berapa? Yohanes umur 90, Gayus misalnya umur 45. Sekia dia anak kecil. Disebut saudaraku yang kekasih, kalau yang menyebut kita itu orang biasa lain cerita. Kalau menyebut kita orang yang terkenal seterkenal ini pada saat dimana semua rasul udah mati. Ini Yohanes menjadi barang mewah. Wah, misalnya jikalau seorang presiden menyebutmu, inilah saudaraku yang kekasih. Tersanjung Anda, bukan tersandung. Langsung bisa bengkak kepala. Diangkat sama Yohanes, this is my brother. Usia pun bukan brother loh. Usianya jauh, ini anak kecil ini. Dan usia pelayanan jangan bilang lagi. Gayus gak pernah ngikuti Yesus, terlalu muda dia, mungkin masih orok bayi. Atau mungkin belum lahir sama sekali. Secara pengalaman, pengetahuan, wah. Pangkatnya loh, Yohanes itu dekorasinya di sini tuh bintangnya itu udah. Aduhai gak tahu berapa. Di Patmos pernah sejarah tradisi gereja mencatat bagaimana Yohanes itu mau dianiaya itu dilemparkan dalam satu kuali yang penuh, yang kuali yang diisi air mendidih. Wah pengalamannya itu loh luar biasa. Ini gak ada apa-apanya. Tapi dia gak sok-sokan kalau menyebut anak muda. Dia bilang saudaraku, diangkat ke levelnya. Sebaya. Ciamik. Ini orang ini baru pemimpin. Orang gini itu baru rasul. Orang begini itu loh baru bapak. Bapak ibu saudara, jemaat yang saya kasih. Kalau Anda berada di posisi atas misalnya dalam pelayanan. Kita harus angkat orang di bawah kita. Keberhasilan seorang pemimpin tidak terletak bagaimana dia memimpin. Tapi bagaimana pemimpin-pemimpin lahir di bawah kontrolnya. Angkat. Gayus dapat ini, merah mukanya. Ini waktu dibaca di jemaat mungkin ya. Dibacakan pada Gayus. Gayus langsung merah mukanya. Karena memang notabene Gayus itu bukan orang yang suka tampil. Wah tersipu-sipu dia.
kok aku disebut gitu loh. Sebut aja, hai Gayus. Hambaku, wah, abdiku, wah. Saya bisa rasakan Yohanes itu orangnya itu lembut gitu ya. Suruh minta ambilin air sejuk aja dia ngambil sendiri meskipun dia umur 90. Dia pasti gak suruh orang lain. Dia suruh orang itu kalau itu berkenaan dengan pertumbuhannya. Pertumbuhan orang itu. Dia suruh orang itu kalau itu memuliakan Allah. Untuk Tuhan saja. Tapi kalau dia mau minum air, dia ambil sendiri. Itu saya rasanya orangnya itu kayak gitu. Saudaraku yang kekasih, sambutannya itu, sebutannya itu. Saya bacanya aja mau nangis ayat 2. Biasanya orang baca begini dilewati. What an amazing man of God. Ini pun dia belum seperti Yesus loh. Ini masih jauh dari Yesus. Dibanding Yesus ini anak halilintar, ini Boanerges. Ini anak thunder, ini anak petir. Tapi lihat ya, saya kalau bilang saya mau jadi seperti Yesus itu terlalu jauh lah. Tapi dari surat Yohanes, saya kalau bisa doa saya begini aja. Kalau bisa saya jadi setitiknya aja, mirip sedikit sama Yohanes, saya sudah puji Tuhan, terima kasih. Sebelum Anda mau jadi seperti Yesus, jadi seperti Yohanes dulu. Yohanes ini dan Yohanes itu juga gak apa-apa. Pak Yu, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Lihat ya sekarang ya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Wah, ini kan good wishes ya kan. Apa kabar? Baik ya kan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Kalau kita tulis email kan begini misalnya. I hope this email finds you well. Kalau pakai bahasa Inggris, saya harap email ini mendapati Bapak dalam keadaan baik-baik. Itu kadang-kadang basa-basi. Tapi di zaman itu ada sebuah superstisi yang indah. Yang ini boleh kita itu superstisi. Mereka itu mengucapkan itu dengan tujuan semoga Allah berkenan. Ada sebuah culture kebudayaan di gereja mula-mula yang harus kita tiru. Dan itu menjadi sebuah culture di sana. Makanya surat-suratnya sampai ke kita, tapi culture-nya sirna. Karena kita tidak hidup di zaman itu. Dibutuhkan penerangan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti gereja mula-mula itu hidupnya kayak apa. Dibawa ke pemimpinan Yohanes, orang susah egois. Karena dia sendiri menyapanya begini, saudaraku yang kasih, dia angkat orang, lalu setelah itu dia berkata, aku berdoa. Kalau Rasul ini bilang aku berdoa, dia gak basa-basi seperti beberapa orang, aku berdoa tapi gak pernah mendoakan. Dia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, berkati orang dulu. Jangan biasakan diri berkata, doakan aku. Doain orang dulu sampai orang itu sungkan dan berkata, sekarang apa yang bisa aku doakan untuk Anda? Begitu loh. Itu caranya gereja mula-mula. Tapi zaman sekarang ini orang lebih sering berkata, doakan saya, which is okay sih. Itu juga gak apa-apa. Saya ajak Anda upgrade naik lebih tinggi. Handphone aja kita mau terus upgrade kok. Kalau kita mau upgrade kerohanian kita, gereja kita gak boleh berhenti di level primitif atau level dasar. Diangkat terus. Kita kan selalu mengupgrade kan. Dari waktu ke waktu permajaan. Nah, gereja mula-mula maju. Gereja sekarang tidak boleh mundur. Saya ajari lewat ayat ini gimana mengupgrade kerohanianmu. Instead of daripada kita berkata doakan saya, biasakan dirimu berkata, apa yang bisa ku doakan untuk Anda? Apa yang saya bisa doakan? Saking seringnya Anda doakan, sampai orang bisa mawas diri sendiri, kadang-kadang itu rasa sungkan dari Tuhan. Tuhan puk dia, Tuhan colek dia di hati dan merasa, kamu kok terus minta didoakan? Kok gak pernah tanya sama yang mendoakanmu, apa yang bisa ku doakan untukmu. Nah, saya tidak memulai ini ya. Boleh loh Anda tanya sama saya, Pastor Philip, apa yang bisa saya doakan? I think I would appreciate it. Saya akan sangat menghargai. Habis ini jangan semua serbu ke saya dan berkata, apa yang bisa saya doakan? Saya hanya kasih contoh ilustrasi aja bahwa ada orang-orang sekeliling Anda itu yang rajin mendoakan. Ada orang yang bawa prayer corner. Sekali-kali hampiri mereka, berkata, terima kasih untuk pelayanannya. Mereka itu gak jualan, gak dapat keuntungan loh, gitu. Malah malu loh. Pray, doa dilewati sama jemaat. Kadang-kadang jemaat juga gak maksud. Karena kita ini memang wajahnya di Indonesia itu perlu latihan untuk lebih ramah. Manusia itu bisa menipu. Pernah gak lihat orang, lihatin gini. Kita kira kenapa orang itu menantang. Setelah didekati dia nyapa, Pastor Philip. Wajah kita itu jangan sampai membingungkan. Mau ramah itu dari depan. Jangan tiba-tiba mengejutkan. Ya. Ada orang yang pray. Kadang-kadang datangi mereka. Di MS di mana-mana kan ada. Terima kasih untuk pelayanannya.
Itu nanti Anda akan lihat ya. Coba lihat, wajahnya langsung merah. Oh ya, terima kasih. Bapak perlu didoakan? Perlu. Saya juga mau mendoakan Anda, boleh enggak? Saya CGL. Wow, doa. Luar biasa, itu gereja mula-mula. Seperti, coba saya baca lagi, saya jelaskan bahasa Yunaninya. Ini 2 ayat aja, tapi kita dalami. Saya nggak peduli kalau saya bisa selesaikan atau tidak. Selama ada pesan Tuhan sampai ke hatimu. Saudaraku yang kekasih, beres ya. Aku berdoa, beres ya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nanti saya akan kasih bahasa Latinnya itu. Bukan bahasa Yunaninya. Ada satu kesamaan bahasa Latinnya. Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Saya kasih bahasa Latinnya. Sama seperti jiwamu yang baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Itu dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, saling melengkapi. Kalau bahasa Indonesianya, semoga jiwamu baik-baik saja. Karena orang Indo itu lebih low profile. Jadi kalau ditanya, apa kabar? Baik-baik. Baik gak baik, dia bilang, baik-baik, terima kasih. Tapi kata baik-baik saja di sini bukan baik loh. Tapi prosperity loh. Kemakmuran. Ini bukan Injil kemakmuran material. Bukan. Aku berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu makmur. As your soul prospers. Nah ini Yunani ada sedikit Tionghoanya nih. Ini ada yang namanya prosperity, ini kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi fatchoy itu. Ini fatchoynya itu prosperity. Atau makmur, fatchoy itu artinya makmur, kaya mendadak. Tapi yang dimaksudkan Yohanes, ini yang makmur adalah jiwanya, bukan dompetnya. Sama seperti jiwamu makmur. Gimana caranya jiwa kita makmur? Kalau jiwa kita makmur, kita punya sedikit, punya banyak, gak akan ada perbedaan. Karena kita sudah makmur di depan Tuhan. How can the soul prosper? Bagaimana caranya jiwa bisa makmur? Yohanes demonstrasi. Dia berkata, aku berdoa untuk kamu. Orang yang mendoakan orang lain, jiwanya makmur. Sungguhan. Dia bisa mengalami masalah, dia pasti keluar. Gak tentu dia orang paling kaya. Orang kaya pun dia gak iri, karena kayanya di luar Tuhan. Susah payah mengikutinya. Kaya itu jadi kutuk buat apa? Dia mencukupkan diri, learn to be content. Dia bisa merasa puas dalam Tuhan. Bukan merasa puas diri sekarang, tapi dia bisa merasa puas kok. Aku merasa aku dan keluargaku itu adalah keluarga yang paling bahagia di dunia, bukan berarti tanpa masalah. Jiwanya makmur. Anda pernah enggak ketemu sama orang yang tidak sekaya Anda, semakmur Anda, sesukses Anda, tapi orang itu sama sekali enggak silau sama Anda. Percaya diri. Bahkan Anda sendiri diam-diam bisa iri sama mereka. Kok bisa ya punya anak-anak yang begitu percaya diri? Kok bisa ya punya keluarga yang begitu bahagia? Diam-diam di hati, meskipun Anda di atas status ekonomi, Anda merasa aku kepingin punya keluarga seperti orang itu. Bahkan kadang-kadang kalau keluarga Anda berantakan, dalam kekayaan Anda pasti berandai-andai di dalam hati. Aku jual kekayaanku untuk punya keharmonisan seperti itu, aku mau. Ini loh orang yang prosper, sungguhan. Dan Yohanes ngajari gimana caranya. Aku berdoa, I pray for you. Keluarga yang berkumpul sama-sama, berdoa dan mendoakan gereja, mendoakan orang lain, mendoakan jiwa-jiwa. Itu keluarga yang prosper. Sungguhan, karena isinya bukan rebutan harta. Isinya bukan, tapi keluarga itu, makanya tadi pagi saya juga jelaskan di gereja kita tuh banyak yang 3 generasi itu kalau kumpul sama-sama itu engkong maknya itu CGL, CG leader, anaknya itu coach, anaknya itu malah lebih pangkat dalam dunia CG karena lebih muda, lebih cekatan. Papa mamanya engkong maknya ini CGL, pimpin satu kelompok belasan orang, anaknya bukan satu, dua langsung coach. Bisa nangani 4 CG sekaligus yang isinya puluhan masing-masing berarti ratusan. Anaknya, cucunya di Eagle Kids ikut pelayanan. Prosper ini. Ini prosper. Ini yang disebut dengan swangsi. Double joy, happy. Seperti jiwamu baik-baik saja. Ya apa caranya? Berdoa. Tapi gak hanya doa, hati motivasinya betul nih. Dia berkata gini, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya suka seperti ini, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti orang email tadi, may this email find you well. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Orang yang bisa berkata gini dari hati, orang itu gak perlu apa-apa lagi. Bahasa Latinnya,
terlalu rumit, jadi saya langsung tafsirkan bahasa Indonesianya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam bahasa Latinnya. Karena waktu itu, zaman itu, di dunia saat Yohanes hidup, itu antara Roma, Itali, Latin, nanti Yunani, Alexander the Great, ini itu semuanya itu pokoknya sejaman itu bergulir. Jadi ini semuanya pengaruh saat-saat itu, ada Latinnya, ada apa. Saya jelaskan aja ya, ini sudah menjadi kebiasaan di zaman Yohanes hidup untuk orang mengucapkan ini. Tapi biasanya orang tidak sembarang mengucapkan. Arti semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja adalah, saudaraku, kalau engkau baik dan sehat, aku tidak perlu apa-apa, aku sudah senang. Wow, can you say the same thing? Bisakah Anda mengatakan yang sama? Meskipun kita dalam masalah, kalau kita dalam masalah, biasanya kan kita gini pikirannya. Ini pikiran jahat, ini pikiran Adam dan Hawa. Kok enak aku aja dalam masalah? Kenapa orang ini tidak dalam masalah? Kenapa orang itu tidak dalam masalah? Aku pelayanan, dia tidak. Kenapa aku yang susah? Nah, itu orang yang mendoakan orang lain ikut susah. Ada orang yang tiba-tiba dapat problema lalu berkata, dari seluruh keluarga besarku, kenapa bukan kokoku? Kenapa bukan abangku? Kenapa bukan masku yang mengalami ini? Kenapa aku? Nah, itu kalau coba direkam, ditafsirkan pelan-pelan, itu kan begini. Bang, mas, tak kasih masalahku ya. Itu orang jahat kan? Tapi Yohanes gak begitu. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku, kalau kamu baik-baik dan sehat-sehat saja, if you're doing well, I'm happy. Bukan I'm happy for you loh ya. Banyak orang bisa I'm happy for you tapi dia enggak happy. I'm happy for you. Aku senang untuk kamu. Temennya dapat jodoh kiri kanan, dia masih menjomblang. Tiba-tiba sini kirim undangan, situ kondangan. Datang dengan muka yang kecut dan asem. Naik ke atas, peluk-pelukan dia nangis. Lalu si pengantin wanita, BFF, best friend forever-nya berkata, gak apa-apa ya. Nik, panggilannya Nik mungkin. Kamu pasti akan dapat, I'm happy for you, but sad face. Aku senang, bahagia untuk kamu, turut berbahagia ya, tapi sedih. Tapi di dalam hati gak terima, kenapa dia dapat, aku belum. Malah justru, sekarang jadi suaminya ini aku ya mau mestinya. Tapi aku keserobot. Itu orang yang jelek hatinya, sungguhan. Kelihatannya bagus, setia kawan, jelek. Itu kalau dapat kesempatan, terpaksa di dunia ini ada kekacauan. Itu pasti akan mengkanibal temannya. Kalau nggak ada makanan, temannya pasti dimakan. Tapi Yohanes tidak berkata, I'm happy for you. Dia potong for you-nya, aku bahagia, turut berbahagia untukmu. Dipotong. Kalau kamu baik dan sehat, aku bahagia, enough for me. Wow. Bukan I'm happy for you, I'm happy for me. Bisa nggak Anda lihat orang lain sukses dulu, dipakai Tuhan dulu, ditolong dulu, Anda bahagia untuk Anda. Thank you Tuhan. Sampai lupa, oh iya ya lupa, aku ada masalah. Baru ingat, loh aku ya ada masalah. Itu orang yang terpukau dengan suksesnya orang, bukan karena mengingini suksesnya, gak usah ada hubungan lah. Kalau orang lain sukses itu urusannya dia. Jangan ingini sukses orang, keberhasilan manusia, keberhasilan sesama. Sebab nanti berkatmu dari Tuhan. Tapi saking terpukaunya dengan keberhasilan mereka, kita berkata, I'm so happy. Sungguhan happy sampai dia di rumah itu sangat girang. Gak tahu kenapa, stresnya hilang. Padahal dia pikir, loh aku kan mestinya stres ini. Gitu. Ya kayak gitu rasanya, kayak gitu. Hati itu rasanya mau memberontak, rasanya susah ya punya hati kayak gini ya. Pastor Philip, ini ngajar apa toh? Bukannya seharusnya kita tuh sudah ajari aja gimana kita sukses segalanya. Gereja ini kok ngajari kita punya hati kayak gini itu terlalu sulit. That's right. I'm not building a church. I'm building a holy church. Saya tidak membangun gereja secara bangunannya. Saya membangun gereja secara spiritnya. Di gereja ini, upgrade. Anda tidak jadi orang Kristen di gereja ini. Anda sudah Kristen. Anda jadi murid. Haleluya. Saya belum lulus soal ini, jujur. Mari kita sama-sama yuk. Tapi kami sudah terlatih. Kami itu happy untuk jemaat. Kadang-kadang kami juga lupa kami ini punya masalah. Kami juga punya bagian kami, porsi-porsi aniaya. Tapi kalau saya dengar jemaat ini
kanker sembuh, glukoma sembuh tadi pagi saya ceritain. Lalu ini nggak punya keturunan, punya anak, lalu situ dapat jodoh. Waduh, kalau yang ini, kalau ada jemaat yang finance-nya masalah, nggak ada hubungannya dengan donasi ke gereja, nggak ada hubungannya. Kami itu kepikiran tuh anaknya. Saya nggak ngomong gini tuh jual jasa, enggak. Tapi itu menceritakan bahwa kami pun belajar. Ke arah sana Tuhan pun membentuk kami. Apa yang saya ajarkan itu tidak pernah dari teori. Apa yang saya ajarkan itu saya diproses Tuhan dulu, kami diproses. Lalu setelah saya ajarkan, saya diproses lagi. A teaching that has power, yang membedakan pengajaran Farisi dengan pengajaran Yesus yang penuh otoritas wibawa adalah yang satu adalah kehidupan, yang satu adalah pengetahuan. Dan kalau kita melihat jemaat diberkati Tuhan, senangnya itu rasa, saya dan istri saya kayak bisa pesta sendiri, bisa toast, bisa cheer, air putih, toast, untuk si jemaat itu, untuk si jemaat ini. Ini kan saya tidak pernah beritahu. Ini saya kaget ya. Kenapa dalam segala tekanan our soul prospers ya? Jiwa kita tuh prosper. Kenapa ya? Itu rahasia awet muda, bukan ke Korea. Awet muda sesungguhnya itu dari dalam. Waktu saya baca ini saya terharu sama Yohanes. Bahasa Latinnya, if you're doing well, then I'm well. Kalau kamu baik, aku baik. Sudah gak usah tanya saya keadaannya gimana. I'm fine, thank you. Why? Because you're fine. Aku baik. Kenapa? Karena kamu baik. Coba tanya kanan kirinya. Apa kabar? Kalau dia jawab baik, katakan, kalau gitu aku baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saling mengasihi ya di gereja ini. Ya. Dan kita sebentar lagi akan super KonCG. Yang paling susah itu bukan, banyak orang itu mencoba meniru metodenya. Percuma, tirulah semua metodenya. Spiritnya itu tidak bisa ditiru. Culture gak bisa ditiru. Anda bisa pergi ke Jepang, makan nasi goreng Indonesianya tetap gak bisa. Kalau Anda di Indonesia, bedanya apa? Di sini culture-nya Indonesia, kebudayaan Indonesia. Sampai kalau saya dari luar negeri pulang itu baru mendarat ya. Pesawat tuh baru mendarat, langsung saya itu gak tahu ada roh sambel menghampiriku. Langsung rasanya kepingin makan sesuatu yang pedas, padahal saya ini gak bisa makan pedas. Sambal saya itu sambal hampa. Tapi kalau kelihatan merah-merah gitu kepingin, aneh. Kalau saya pas lagi di luar negeri pelayanan di mana-mana sekarang nggak ada. Waktu saya mendarat di Korea belum lama yang lalu waktu saya pelayanan di situ. Baru mendarat langsungnya wah, kepingin Korean barbecue. Culture itu ada. Kebudayaan. Nggak usah orang dipaksa makan makanan Indonesia di sini, so pasti mereka akan ngiler sambal. Culture. Anda tidak perlu mengubah keluarga Anda. Terapkan yang Yohanes ajarkan. This culture kebudayaan ini Anda terapkan. Anda akan lihat keluarga Anda diubahkan Allah. Nggak usah boro-boro susah-susah mengubahnya. Perlu sedikit usaha. Tapi nggak sebesar itu usahamu kalau kebudayaannya jadi. Dan kebudayaan harus dimulai dari pemimpin. Bak urapan di kepala lalu ke janggut turun. Harus mulai dari ayah yang mengubah kebiasaan di rumah. Harus mulai dengan ibu, baru anak-anak. Dalam gereja harus mulai dari pemimpin. Dari pemimpin yang paling dituntut Tuhan ya saya lah sebagai gembala sidang di gereja ini. Gereja lain bukan saya. Gereja ini saya. Lalu kami, lalu kita semua. Dari leadernya yang mengubah. Ingatlah rahasia perubahan tidak terletak pada usahamu mengubahkan. Rahasia perubahan terletak pada culture yang Anda demonstrasikan. Makanya gereja mula-mula itu luar biasa. Orang masuk gak bisa keluar lagi karena mereka itu terpikat oleh Tuhan. Haleluya. Anda belajar sesuatu, amin? Mari kita belajar ayat yang ketiga. Sedikit lagi lalu saya selesai. Ini kitab terpendek, kurang pendek. Kitab terpendek ternyata panjang sekali kalau mau diartikan. Makanya kalau baca Alkitab jangan asal-asalan. Tiap ayat itu, wow. Saya sampai sekarang itu ngefans banget sama Alkitab setiap kali. Baca dengan hati Anda akan temukan semua ini. Ayat 3, segera. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Betapa indahnya. Ada ayat berkata begini. Sebab aku sangat bersuka cita, kata Yohanes, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Orang-orang loh datang ke aku. Memberitahu hidupmu seperti apa. Reputasi mendahului. Kita itu kalau nginjil gak susah. Yang membuat susah hari ini penginjilan di dunia itu batu sandungan orang-orang Kristen sebelum kita.
Jadi pendeta juga gak susah. Yang susah adalah banyak pendeta cipta trauma. Sehingga sekarang itu susah jadi pendeta di masyarakat. Karena selalu disinonimkan, gereja itu selalu sinonimkan apa? Penyelewengan keuangan. Lalu habis itu pendeta itu apa? Pendeta itu gini gitu. Susah. Pendeta kalau mengelola dan diberkati dibilang mencuri uang. Ada memang, tapi gak semua kan. Tapi ada pendeta yang miskin sekali dibilang kasihan. Mana Tuhan? Repot lah. Ini kalau imam besar masih hidup hari ini, bahkan breastplate atau baju sirahnya yang ada 12 itu pun pasti akan dikritiki oleh jemaat. Oleh orang yang bukan jemaat, biasanya oleh orang yang sembah siapa? Dikritiki warna batu-batu orang Israel. Apapun bisa dikritisi. Repot ya. Yang membuat susah itu sebenarnya adalah tiada reputasi yang baik. Tapi saya ini optimis. Dibutuhkan satu orang untuk merusak seluruh belanga. Dibutuhkan lalat mati untuk merusak sebuah pengurapan. Tapi dibutuhkan juga yang sama, satu orang yang mau taat sama Tuhan untuk mengembalikan reputasi yang tercemari. Kalau orang bisa trauma karena satu orang Kristen yang bohongi dia, orang juga bisa kembali percaya pada Tuhan karena ada satu orang Kristen yang bisa dipercayai. Kalau ada pendeta yang bisa menyebabkan trauma dan gereja yang membuat syak, berarti sama. Kebaikan selalu lebih besar daripada kejahatan. Karena Tuhan mengalahkan setan. Berarti dibutuhkan pendeta pula dan gereja pula yang baik reputasinya untuk mengembalikan kepercayaan. Di luar sana, tidak hanya orang-orang yang belum percaya Tuhan yang harus kita selamatkan. Ada orang Kristen yang turn off dengan Tuhan, yang sekarang hanya gereja-gerejaan. Ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam trauma masa lalu yang juga akan dipulihkan. Salah satu alasan kenapa kita hidup hari ini adalah memulihkan kepercayaan orang kepada Tuhan melalui kita. Makanya reputasi kita harus kita jaga bukan untuk kita. Reputasi kita jaga dalam bisnis misalnya marketplace bukan supaya kita dapat rezeki lebih. Kalau kita menjaga reputasi itu untuk Tuhan Yesus. Karena banyak orang salah paham sama Tuhan. Dibutuhkan seorang engkau, seorang dirimu dan diriku untuk memulihkan itu. Jikalau ada kambing hitam berarti ada domba putih. Untuk setiap trauma ada kambing hitam. Dan untuk setiap pulih ada domba putih. Saya dorong Anda untuk menjadi jawaban. Jadilah jemaat yang jadi teladan. Karena ini di luar kontrol dan kendali saya. Kendali kami paling jauh sampai CG. Tapi selebih itu, di dunia Anda, saya tidak bisa melihat ada Roh Kudus. Saya dorong setiap jemaat, dimulai dari pendeta-pendetanya gembala, ayo kita sama-sama shake hand sepakat. Dimanapun kita berada, kita harus jadi jawaban dan jadi berkat. Amin. Sebab aku sangat bersuka cita, kata Yohanes. Dia senang sekali, karena beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Sudah rame loh santer di luar. Apa? Kebaikanmu viral. Hah? Gayus ini pasti garu-garu kepala, karena dia nggak tahu bahwa reputasinya mendahuluinya. Reputasi itu berat loh. Waktu saya pergi ke Kucing kemarin, ya, yaitu di Sarawak, nanti laporan kemenangannya menyusul 2 minggu lagi waktu kita streaming setelah akhir dari Super Conference, saya khotbah lagi melanjutkan tentang 12 Rasul. Waktu saya ketemu sama sekelompok orang Afrika, salah satu daripada konferensi hamba-hamba Tuhan, ribuan hamba Tuhan yang saya khotbah pada pagi harinya, yang Anda lihat itu malam Pentakosta, malam harinya. Siangnya saya kerja, saya ngajari para gembala pendeta gimana mencintai jemaatnya, bangun pelayanan secara profesional, bersih pula. Saya ketemu dengan beberapa orang Afrika. Waktu saya salami dia, saya salami dulu. Ketemu orang itu salami dulu. Saya salami, hai. Lalu setelah itu dia berkata, dia cuma lihat saya berkata, oh iya, my name is Philip, nice meeting you. Kalau perkenalan sama orang itu nggak usah pakai gelar-gelarmu. Pastor Philip, apa nggak usah. Siapapun gelar Anda, sebut nama aja. Saya Philip. Rendah hati aja dari penatua. Biar orang lain nanti yang berkata, oh Pak ini. Biar orang lain tambahkan Pak di belakangnya. Mister kek, siapa kek. Biarkan gitu. Nah saya, waktu dia bilang, okay, nice meeting you. What's your name again? Apa namanya? Oh Philip. Ya, full name? Philip Mantova. Dia langsung lihat saya begini. Ini dia loh ya, saya enggak buat-buat ya. Dia lihat gitu. Dan dia berkata, Sir, your reputation precedes you. Kaget saya. Reputasimu mendahuluimu. Saya nggak tahu dia nonton apa di internet.
Dia berkata, your reputation. Dan itu Anda kira sebagai pujian, itu beban buat saya. Itu beban. Itu reputasi. Jangan sampai kita begini. Reputasi kita memang mendahului kita. Tapi jangan sampai reputasi kita melampaui realita. Banyak orang itu overrating kita. Wow, tapi ternyata lihat biasa. Jangan sampai saya dikabarkan di Afrika, Philip Mantova ini bangkitkan orang dari kematian. Saya pernah sekali didatangi satu orang, bukan orang Afrika, tapi orang yang pelayanannya di Afrika. Datang ke saya langsung tanya begini. Ini adalah salah satu di dalam pekerjaannya almarhum evangelis Reinhard Bonnke. Ketemu sama saya di Singapura, ngomong sama saya langsung begini. So, how many dead people have you raised? Loh, berapa orang mati yang sudah saya bangkitkan? Anda bangkitkan, saya langsung bingung. Nggak pernah. Kamu dengar apa? Saya nggak pernah bangkitkan orang mati. Kalau kamu bisa ajari saya. Yang saya selama ini berhasil cuma doain aja supaya jemaatku jangan mati-mati. Dan berhasil tuh, puji Tuhan, cuma 1-2. Dia berkata gitu, saya jadi beban loh. Jangan gampang-gampang terima pujian. Jangan sampai dia begitu lalu setelah sehari di konferensi, lalu malam Pentakosta dia lihat, wah ternyata reputasinya lebih gede dari aslinya. Jangan gitulah. Tapi di sini Gayus mendapat beban. Orang-orang ngomong tentang kamu loh. Kesaksianmu hidup dalam kebenaran bisa sampai ke aku. Wow, itu berarti orang-orang mulai bicara. Harusnya begitu ya, reputasi kita itu mendahului kita. Your reputation should precede you. Jangan sampai itu orang, Kristen tapi. Kalau sampai ada orang ngomong begitu, biarkan itu fitnah. Biarkan karena orang itu memang orang hater, kepahitan, ya sudah. Tapi harusnya kalau itu hanya 1-2 orang yang begitu, nggak akan menjadi suatu publik opini. Jadikan hidupmu itu bukan hidup untuk opini orang lain, tetapi pastikan mereka dibungkam. Mulutnya. Nggak ada anything good to say about your bad. Nggak ada apa-apa yang bisa mereka utarakan, bicarakan, gosipkan, kecuali yang lucu. Saya pernah dulu pada waktu di zamannya COVID, itu saya pernah sekali disebarkan kalau Philip Mantova mati. Kena COVID. Ya sudahlah, gak usah Anda klarifikasi. Minggu depan ketemu kan gak mati. Ada hal-hal itu sudah telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau publik opini yang berdasarkan, nah itu lain cerita. Pastikan mereka tidak berdasar ngomong apa tentang Anda. Karena Anda perlu memulihkan seseorang. Kalau tidak ada yang bisa Anda pulihkan, Anda mempersiapkan sebuah legacy untuk anak-anak Anda dan orang-orang sekeliling Anda. Percaya bahwa hidup Kristen sungguh-sungguh di dunia itu bisa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi Anda lihat ya, ayat 3 ini. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Kalimat berikutnya ini, saya akan selesai dengan ini. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. I love this. Yohanes bilang, sebab memang, garis bawahi, sebab memang. Tapi ternyata memang kamu begitu. Nah itu yang bagus. Kesaksian Anda, reputasi orang bilang apa tentang Anda itu harus mendahului Anda, tapi tidak boleh melampaui Anda. Harusnya realita melampaui reputasi. Seperti Salomo, ingat? Ada seorang ratu dari jauh, Ratu Sheba itu dari Ethiopia. Salomo tinggal di Israel, Ethiopia itu kan di Afrika, dia jalan cukup panjang arak-arakan membawa rempah-rempah. Waktu dia sampai di sana itu dia berkata, aku dengar tentang hikmatmu, aku dengar tentang dirimu, reputasimu. Lalu dia berapa hari atau berapa minggu bersama dengan Salomo di sana, mendengarkan Salomo bicara, makan bersama, dan melihat bagaimana Salomo mengadili umatnya. Garu-garu kepala itu Ratu Sheba. Makanya sekarang hari ini Anda sampai melihat di Israel, ada beberapa orang bersenjata, wajib militer itu kan harus menjaga negara. Itu beberapa itu bukan orang Israel Jew yang Anda lihat. Meskipun mereka pakai topinya Jew itu. Tapi mereka itu orangnya hitam. Afrika, Amerika, orang Afrika. Memang orang Afrika. Karena itu adalah banyak pengaruh Yudaisme itu sampai ke itu gara-gara Salomo. Dan Ratu Sheba itu berkata begini. Waktu aku duduk melihat pegawaimu melayani, pinggan-pinggan waktu makan, waktu dijamu. Dia berkata, Sir, dia berkata sama Baginda, sama Salomo, reputasimu yang ku dengar ternyata sebagus-bagus apa? Ternyata segini dilampaui oleh realitanya. Anda lebih daripada yang saya duga.
Dia melihat caranya Salomo manajemen sehari-seharian. Cara dia mengadili, dia berkata, dan dia terpukau dengan hikmatnya dan bijaksana. Dia pulang, apa yang kuberikan semua rempah-rempah. Salomo kalahkan dia dengan memberi dia ini, itu. Dia pulang itu tidak memberi pada Salomo. Dia pulang itu menerima dan dia berkata, aku sebagai ratu seumur hidupku, kira-kira gitu. Gak pernah melihat kerajaan seperti ini. Aku melihat cara berpakaiannya, cara stafmu untuk bisa mengatur semua urusannya, dan bagaimana hospitality-nya, bagaimana menjamu kaminya. Saya melihat affair-affair yang ada di dalam kerajaan. Saya lihat cara Anda mengatur ruangan. Dia berkata, reputasimu tidak fair terhadapmu. Reputasimu jauh lebih kecil daripada aslinya. Itulah yang disebut oleh Yohanes. Sebab memang, it's true. Too good to be true, but it's true. Terlalu bagus rasanya. Masa mungkin sih? Ternyata iya. Malah lebih bagus dari yang saya kira. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kesaksian seorang rasul tua yang sudah memati. Orang wahid nomor 1 di seluruh gereja. Tidak ada rasul-rasul yang anak domba lagi. Sebab memang diacungi jempol. Gaius, engkau hidup dalam kebenaran. Substance and evidence should prove beyond your reputation. Pertanyaan saya, apakah orang-orang memuji kita, aslinya kita gitu? Sungguhan entah. Semoga kita bisa mempermalukan pujian orang kepada kita, ternyata pujian itu kurang. Tapi gak usah minta pujian. Biar Tuhan dapat kemuliaan. Jangan sampai orang memujimu, ternyata aslinya cuma separuhnya. Kadang-kadang kita itu diulihkan, pendoa dia, luar biasa doanya. Tapi kita doanya bolong-bolong saat teduh pribadi. Nah itu harus malu sendiri sama Tuhan, karena tidak ada orang bisa ceker itu. Jangan sampai kita punya gelar lebih sangar daripada orangnya sebenarnya. Jadikan goal dalam hidupmu, bahwa pujian orang tidak melampaui realita. Sisakan satu porsi. Orang lain tidak tahu dan tidak akan pernah memujimu. Ketika tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak tahu. Kasih sisa. Untuk suatu hari Tuhan berkata, well done my servant. Waktu kita di sorga nanti, itu jangan kira kita itu orang gentayangan. Nanti di sorga, di akhirat itu begini. Bedanya cuma sekarang dengan di sorga adalah, di sorga itu kita dalam kemahahadiran Allah. Jadi artinya saya nggak ngerti ya. Artinya nanti itu kalau kita sekarang ini ya, kumpul gini ya. Kalau masing-masing kita disebutkan, lalu dijelaskan kebaikannya dan jasa-jasanya, semua yang dia capai. Itu kalau kita 10 orang, kita semua sudah mulai capek. Karena kita punya concentration span atau punya jarak konsentrasi. Lebih dari itu, namanya kemampuan kita secara manusiawi tidak memungkinkan. Tapi waktu itu kita dalam badan kemuliaan. Jadi setiap orang konsentrasi penuh, tidak terganggu. Berarti setiap orang ketika dielukan sama Tuhan, dijelaskan, itu yang disebut dengan memerintah dengan Kristus dan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Itu semua orang kan melihat dan tidak ada yang pura-pura wow, tapi iri. Karena iri sudah pergi, tidak ada setan lagi. Tapi waktu itu setiap orang kan dielukan. Banyak orang-orang sekampungmu yang masuk surga, keluarga siapa, dan mereka tidak gentayangan. Mereka tidak pikun, tidak demensia, tidak ada Alzheimer di sana. Jadi setiap orang yang mendengarkan Anda, ingat siapa Anda, jangan kira di sorga itu kita nggak saling kenal. Casper. Dan di sorga tentunya tidak ada jalannya begini. Kita kan tahu. Kita kan saling tahu. Kita kan saling kenal. Saya curiga nih, GMS yang kita berjuang sama-sama di sini. Kita rasanya tinggalnya satu blok kali. Haleluya, ngomong sama kanan kirinya. Kita tetanggaan nanti di sorga. Listen, saya jelaskan ya. Waktu dijelaskan semuanya itu, setiap kita tahu dan banyak suara gini saya bisa bayangkan. Oh, bukan dari sisi orang-orang dari Argentina yang masuk surga, mereka nggak tahu kita. Mereka maha tahu, bukan nggak maha tahu hanya Tuhan, tapi kita dalam kemahatauannya, kemahadirannya, semua orang tahu. Waktu dijelaskan, Yesus menjelaskan, itu kerasanya karena tidak ada batas waktu. Jadi kalau kita di sini ngomong begini 2 jam lebih 3 jam, nanti orang mulai lihat jam tangan karena kita punya rasa capek. Di sana enggak. Setiap orang akan diumumkan mau berapa miliar pun, dan setiap orang diumumkan itu seperti menit pertama mendengarkan. Itulah artinya kita berada dalam tubuh kemuliaan. Kita tidak dibatasi dengan kronos waktu. Jadi bisa bayangkan
nanti ada orang-orang yang ada di blok dan kafling-kaflingan sebelah kita. Itu semua akan berkata, itu sudah banyak. Dan itu terasa lama forever. Anda tidak akan dilewatkan seperti orang wisuda, naik ke atas, cuman dimiringkan toganya, itu nunggu berjam-jam, make up dari siang. Cuma jalan begini saja. Ada beberapa yang tidak mau kehilangan momen itu. Ada yang begitu lalu, gitu. Mempermalukan dirinya dan mempermalukan orang tuanya. Karena rasanya cepat. Nanti enggak, setiap orang itu lambat dijelaskan sama Tuhan. Kalau enggak namanya memerintah, namanya melalui tata. Memerintah itu duduk dulu, dikipasi lama-lama. Makanya itu bodoh kan kalau kita tuh minta pujian manusia sekarang. Dan semua itu demi pengakuan. Suatu saat nanti, kasih ruang. Ada banyak hal yang manusia tidak tahu dan tidak terdeteksi dan tidak pernah memujimu. Kasih kesempatan Tuhan Yesus punya materi untuk menjelaskan padamu. Kamu yang salah paham sama orang ini ya. Ya Tuhan, tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada hukuman. Kalau orang itu masuk ke surga itu sudah diampuni. Kamu salah nilai orang ini. Itu ada pemberesan dulu sebelum nanti kita jadi keluarga selama-lamanya. Kamu salah ngerti, ini orang gak salah seperti yang kamu kira. Lihat, yang diam aja seperti Gayus kita diam. Lalu setelah itu dijelaskan banyak, lalu ada mulai bisik-bisik kanan kiri. Ya loh, si Agus atau Bambang ini, Bambang ya. Si Bambang ini atau si Gayus ini. Kita gak tahu ternyata dia itu lebih dari yang kita kira. Wah mulai ada rasan-rasan, Tuhan biarkan. Iya ya. Ternyata dia itu memberikan ini. Ternyata yang ngasih kamu itu dia toh. Kok kita nggak tahu? Kita muji orang yang salah, muji orang lain. Orang yang salah dipuji ada di situ. Betul, bukan aku, itu dia. Good job my servant. Baik sekali perbuatanmu. Bukan toga, dikasih mahkota, duduk di sana. Berbahagialah orang yang melayani sesamanya, melayani Tuhan. So, orang itu tidak akan dilupakan Tuhan. Karena orang itu memiutangi Allah. Bapak Ibu Saudara, saya harap Anda semakin diyakinkan sebagai orang Kristen. Betapa bahagianya kita yang hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadilah murid yang benar. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jika di sini ada orang yang masih hanya ke gereja sebagai jemaat biasa. Ayo bertobat dari kepasifan. Mulai hari ini berikan dirimu. Pastor Philip, aku disadarkan lewat ibadah ini. Aku mau terlibat. Ya apa caranya? Saya akan tunjukkan jalan. Tapi sebelum itu, mari kita berdiri dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kau ada di sini. Mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yang selalu mengasihimu dan selalu menyertaimu. Miliki hati seperti Kristus. Beritahu pada teman-teman dan keluarga siapapun yang ada di hidup Anda. If you are fine, then I am happy. Kalau engkau baik-baik, aku bahagia. Miliki hati Kristus, niscaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan pengharapanmu. Tuhan akan menyertai orang-orang yang hatinya lemah lembut, rendah hati seperti dirinya. Pulanglah membawa damai sejahtera dalam nama Yesus dari pengembalaan ini. Haleluya, amin. Selamat siang, love you.